Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan bayi. Perkembangan sosial, emosional, dan kepribadian pada bayi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah perasaan atau afeksi yang terjadi ketika seseorang berada dalam suatu kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya, khususnya terkait kesejahteraannya. Emosi membentuk aspek-aspek penting kepribadian atau personality, yakni karakteristik-karakteristik yang menetap dalam individu bayi, yakni rasa percaya, perkembangan penghayatan diri, dan kemandirian. Pada masa perkembangan bayi di umur 0-1 bulan, maka bayi akan mengekspresikan emosinya dengan senyuman sosial. Di bulan ketiga, bayi akan mengekspresikan emosinya dengan senyum kesenangan. 3-4 bulan kehati-hatian, 4 bulan keheranan, 4-7 bulan kegembiraan atau kemarahan, 5-9 bulan ketakutan, 18 bulan malu. Menurut Michelle Lewis, emosi dibagi menjadi dua, yaitu emosi primer dan emosi sadar diri. Yang pertama yaitu emosi primer. Emosi ini diekspresikan dalam 6 bulan pertama kehidupan bayi. Emosi primer mencakup terkejut, tertarik, gembira, marah, sedih, takut, dan jijik. Yang kedua yaitu emosi sadar diri. Emosi sadar diri ini mencakup cemburu, empati, malu, bangga, menyesal, dan rasa bersalah, yang kebanyakan muncul pertama kali pada tahun pertama hingga tahun kedua. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial pada bayi. Pada bulan pertama, perkembangan sosial bayi masih terbatas. Di tahap ini, bayi baru bisa bersosialisasi lewat kontak mata, tangisan, serta gerakan kecil pada tubuh setiap kali mendengar suara ibu ataupun ayah. Di bulan kedua, kemampuan sosial pada bayi semakin meningkat. Kali ini, ia mulai memberikan respon berupa senyuman. Ia juga lebih tertarik memandangi orang lain ketimbang benda di sekelilingnya, menikmati saat diajak berinteraksi dan bermain, mengumam, serta memperlihatkan ekspresi marah saat merasa tidak nyaman. Pada bulan ketiga, ia bisa mulai interaksi dengan ibu dan orang-orang terdekat. Biasanya hal ini bayi lakukan dengan senyum disertai gumaman sambil memandang orang yang ia ajak interaksi. Senyum bayi biasanya juga diiringi gerak anggota tubuh seperti merentangkan tangan, mengangkat tangan, serta menggerakkan kaki. Pada bulan keempat, bayi umumnya mulai menunjukkan ketertarikan khusus kepada sesama bayi. Saat bertemu sesama bayi, ia akan terlihat antusias dan senang. Selain itu, ia juga lebih tertarik dengan suara anak-anak atau sesama bayi, baik yang didengar secara langsung maupun lewat televisi. Memasuki usia 5 bulan, bayi biasanya mulai bisa membedakan anggota keluarganya dan orang lain. Saat berinteraksi bersama ibu atau anggota keluarga lainnya, bayi biasanya cenderung lebih bebas, sementara saat berinteraksi dengan orang lain, ia cenderung tidak terlalu aktif seperti biasanya, karena sedang berusaha mengenali orang di hadapannya. Memasuki usia bulan ke-6, bayi semakin suka bermain dengan orang. Ia cenderung lebih mudah bosan dengan mainannya, namun tak lekas bosan pada ibu dan orang-orang terdekat yang mengajaknya bermain. Sifat dan karakter si kecil biasanya juga sudah mulai tampak. Ia juga sudah mulai mengenali namanya sendiri. Setiap kali namanya dipanggil, ia akan menoleh dan memberikan respon berupa senyuman maupun gumaman. Selanjutnya, pada bulan ke-7 dan ke-8, bayi akan mulai menikmati setiap interaksi bersama orang lain. Meski begitu, tak tertutup kemungkinan ia kadang malu-malu atau takut saat bertemu orang baru. Di usia 9 dan 10 bulan, si kecil biasanya mulai menunjukkan kecemasan saat berpisah dengan ibu, ayah, ataupun orang-orang terdekatnya. Selain itu, ia juga mulai bisa menunjukkan rasa tidak senang ketika diabaikan. Bila ia merasa kurang diperhatikan, bayi biasanya akan mulai membuat suara berisik seperti menangis ataupun berteriak untuk mendapat perhatian. Kemampuan bayi dalam berinteraksi dengan ibu dan lingkungan terdekatnya juga semakin meningkat. Sebab di usia ini ia mulai memahami beberapa kalimat perintah seperti duduk, makan, minum, dan sebagainya. Di usia 11 dan 12 bulan, bayi biasanya mulai memahami ciuman sebagai bentuk kontak fisik untuk menunjukkan rasa sayang. Ini sebabnya di usia si kecil 11-12 bulan ini biasanya dengan senang hati memberikan ciuman pada orang-orang terdekatnya saat diminta. Sebaliknya, hal ini tidak akan ia lakukan pada orang yang baru dijumpainya. Perkembangan bahasa pada bayi. Saat bayi baru lahir, maka bayi akan menangis.
Pada usia 2-4 bulan, bayi mulai mendekut. Pada usia 5 bulan, bayi akan memahami kata pertama. Pada 6 bulan, bayi mulai mengoceh. Pada 7-11 bulan, perubahan dari pembahasa universal ke pembahasa spesifik. Pada usia bayi 8-12 bulan, maka bayi akan menggunakan bahasa tubuh. Pemahaman kata akan mulai muncul. Pada 13 bulan, bayi mengucapkan kata pertama. Pada usia 18 bulan, bayi akan memulai vocabulary sport. Pada usia 18-24 bulan menggunakan ungkapan 2 kata. Pemahaman kata-kata akan berkembang dengan cepat. Yang selanjutnya yaitu perkembangan attachment. Attachment merupakan sebuah istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Bowlby pada tahun 1958 untuk menggambarkan pertalian atau ikatan antara ibu dan anak. Para ahli riset menaruh ikatan dalam 2 jenis, yaitu keterikatan dengan orang tua pada umur 2 bulan dan keterikatan dengan anak-anak. Secara biologis, bayi yang baru lahir diberi kelengkapan untuk memperoleh kelekatan pada ibunya. Semakin besar respon ibu terhadap sinyal-sinyal yang diberikan bayi, maka semakin kuat kelekatan di antara keduanya. Menurut Bowlby, kelekatan berkembang dalam 4 tahap. Yang pertama yaitu fase prakelekatan pada sejak lahir hingga 6 minggu. Fase kedua yaitu fase pembentukan kelekatan pada usia 6 minggu hingga 6-8 bulan. Ketiga, fase kelekatan tegas pada usia 6-8 bulan hingga 18 bulan sampai 2 tahun. Yang terakhir yaitu pembentukan hubungan timbal balik. Biasanya hal ini berkembang pada usia 18 bulan sampai 2 tahun dan seterusnya. Di sini saya tidak akan membahas